Tuhan, kita dapat melaksanakan acara Bona Tahun kita yang telah beberapa tahun sudah tidak pernah lagi kita laksanakan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita undang Roh Kudus hadir bersama dengan kita pada hari ini. Kita hening sejenak, berdoa masing-masing di dalam hati, doa kita mulai. Amin. Keluarga besar Hutagalung Panguntalas Amandus Boru dan Bere yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam Pesta Bona Tahun 2023 ini. Kita akan memasuki ibadah ini dengan satu tema. Tema ini diangkat dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 5 yang berbunyi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Melalui tema ini kita diingatkan terang hidup telah datang ke dalam dunia, maka terang hidup itu mempersatukan keluarga Panguntalas Amandus sebagaimana dalam subtema Pesta Bona Tahun ini. Melalui terang hidup keluarga Pemparan Opung Panguntalas Amandus Tagalung dipersatukan. Dalam ibadah ini kita diajak untuk mensyukuri kebesaran dan kedahsyatan kasih dan rahmat Tuhan kepada keluarga besar Panguntalas Amandus yang ada di berbagai tempat. Semua ini harus kita mengakui bahwa kalau bukan Tuhan yang menuntun, membimbing serta melindungi, maka kita tidak akan dapat melangkah sampai pada bulan pertama di tahun ini. Meski kita mengalami banyak rintangan, banyak tantangan, berbagai persoalan dan kesulitan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, namun semua itu telah bersama-sama kita lalui dalam penyertaan kuat kuasa dan perlindungan Tuhan yang Maha Baik. Karena itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kini marilah kita menghadap hadirat Allah Maha Kudus dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri menyaksikan kebesaran kasih setia Tuhan melalui kidung kunyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, ku nyanyikan kasih
Ibadah Bonataun Hutagalung Panguntalas Amandus ini dimulai dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang Yang mencari mencari Dia Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Nadia Hutagalung.
Kembali kita angkat kidung pujian, Balga Tutu Pampami Tuhan. Persembahan pujian dari Saulina Boru Silitonga. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku takkan hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, hari ini Engkau pertemukan kami, Engkau tibakan kami di tempat ini, tidak kurang sesuatu apapun. Walaupun kadang cuaca tidak baik, tetapi Tuhan menyertai kami, mentibakan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak untuk waktu yang Tuhan berikan pada hari ini, untuk kami boleh bertatap muka. Pak Opu Panguntalas dan Amandus bisa bertatap muka saat ini, semuanya karena anugerah dari Tuhan. Setelah 3 tahun kami mengalami pandemi COVID, kami saat ini boleh bertemu, bertatap muka, bersukacita untuk merayakan bona tahun kami ya Tuhan. Engkau lihat keadaan kami, pribadi lepas pribadi. Kami semuanya dalam satu hati, satu pikiran, untuk boleh bersukacita, tiada yang lain ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau memberi anugerah kepada kami saat ini, karena semuanya Engkau atur waktu yang baik hari ini. Waktu yang boleh kami pakai dan tempat gereja yang Kau tunjukkan untuk kami boleh beribadah di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik kepada kami. Bila kami menata hari-hari kami yang kami lewati tahun 2022, banyak hal Tuhan yang kami telah lewati, baik suka maupun duka. Tetapi Tuhan tuntun pimpin kami melewatinya hingga di tahun 2023 ini tidak kurang sesuatu apapun. Saudara kami mungkin ada yang sudah pergi meninggalkan kami, tetapi semuanya itu adalah rencana Tuhan yang baik buat kami. Dan kami pasrahkan, dan kami tetap boleh melanjutkan kehidupan kami bersukacita hari lepas hari.
karena Tuhan memberikan pengharapan kepada kami. Janji Tuhan ya dan amin untuk kami, berpengharapan yang terbaik untuk masa-masa depan, khususnya di tahun 2023 ini ya Tuhan. Kami boleh melihat hari-hari yang baik. Kalau memang Tuhan ada orang yang memprediksi tahun 2023 ini ada tahun susah, tahun sulit. Tetapi bagi Tuhan, buat anak-anaknya tidak ada yang sulit. Semuanya terbuka jalan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kami boleh berkumpul dan kami berdoa. Dari anggota kami bila ada yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Seperti anak kami juga Jeffrey yang jatuh, yang terpleset, kiranya Engkau Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Dan satu persatu yang tidak kami sebutkan, mungkin dari anggota kami banyak yang menderita sakit menahun, sakit tiba-tiba, sakit apapun Tuhan yang dialami mereka. Tuhan, saat ini kiranya Engkau menjamah menyembuhkan mereka. Dan yang punya pergumulan, kiranya Tuhan bukakan jalan untuk mereka bisa berpengharapan, karena ada jalan terbuka buat Tuhan, tidak ada yang tertutup. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk yang merindukan keturunan, yang merindukan jodoh. Tuhan, kiranya Engkau memberikan jodoh buat yang merindukan jodoh, dan Engkaulah yang memberkati kandungan buat orang-orang yang belum mempunyai anak dan ingin Tuhan. Di hadapan-Mu semuanya tersedia. Bila Tuhan berkehendak, semuanya bisa terjadi. Karena enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang kami mohonkan kehadirat Tuhan. Pribadi lepas pribadi yang ada kami hadir di sini. Mungkin banyak masalah, pergumulan, sakit, penyakit. Segala macam masalah pergumulan. Pasti ada ya Tuhan. Selama kami masih hidup di bawah kolong langit ini, semuanya pasti pernah terjadi. Tetapi kami percaya sebagai kami punya Tuhan Yesus, berpengharapan teguh bahwa Tuhan selalu menyertai anaknya di dalam situasi apapun. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga kami, Poparan Amandus, Panguntalas dan Amandus. Engkau proteksi kami ya Tuhan. Apa yang kami inginkan, kami rindukan dalam hidup kami, Tuhan pasti berikan bila kami selalu berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, dan itu tidak bisa kami andalkan dalam hidup kami. Hanya penyertaan Tuhan, hanya kuasa dari Tuhan, hanya kekuatan dari Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami percaya doa-doa kami yang Kau jawab hari ini untuk yang sakit, yang mau mendapatkan jodoh dan semuanya, dan yang lain-lain yang tidak kami sebutkan. Engkaulah melihat hati kami paling dalam, apa yang kami inginkan, kami rindukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, semua terlaksana. Pesta Bona tahun ini adalah anugerah dari Tuhan, dan semuanya Tuhan memberkati anak-anak kami yang bekerja keras untuk semua apa yang kami butuhkan saat ini, semuanya sudah mereka urus dengan baik. Kami bersyukur Tuhan. Berkati mereka, pribadi lepas pribadi. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Supaya semakin hari di tahun 2023 ini kami percaya sekali Tuhan, bahwa Tuhan memberkati semua Poparan Opu Panguntalas dan Amandus. Terberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak hal yang akan kami sampaikan, tetapi Tuhan tahu yang lebih penting buat kami, Poparan Opu Panguntalas dan Amandus. Persatukan hati kami Tuhan, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lainnya, supaya kami boleh bangkit, bertemu lagi dalam keadaan sehat, tidak ada sakit penyakit lagi COVID Tuhan, untuk membuat kami tidak bisa bertemu. Dan kami percaya Tuhan selalu yang terbaik buat kami, dan mulai tahun 2023 ini kami boleh bangkit lagi,
kami boleh bersatu hati lagi, boleh bertemu lagi. Apa yang kami rencanakan untuk masa depan kami, Opu Panguntalas dan Amandus, kami serahkan kepada nanti ketua semuanya yang berurusan untuk ini. Tuhan berkatilah apa yang terbaik buat kami, dan apa yang kehendak Tuhan untuk kami, itulah yang terjadi, bukan kehendak kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami awali dengan ibadah memuji memuliakan nama-Mu, dan nanti kami mau berencana lagi, mau acara-acara selanjutnya. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir pesta Bona tahun kami ini, sehingga berjalan dengan lancar dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadirat-Mu, dan kami layak pribadi-pribadi menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Indahnya persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahmu, seperti embun gunung Hermon. yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kembali kita mendengarkan persembahan pujian dari Irma Pasaribu. Bukan
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat kidung pujian dari buku Ende nomor 122 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kemuliaan bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Itulah yang menyertai perenungan kami pada saat ini di dalam pembacaan yang akan kami dengar saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Amin. Shalom. Saya mau mendengar suara lebih keras dan lantang lagi. Shalom. Hari ini kita berbahagia saudara. Karena saya melihat ada amang tua saya, ada inang tua saya, ada amang boru, bou, lai, kakak, dan abang. Semua ada di sini. Sudah berapa lama kita enggak berkumpul seperti sekarang. Tapi sebelum kita bercanda gurau nanti dan menikmati pesta yang kita acarakan saat ini karena Tuhan begitu baik bagi kita, kita akan dengarkan firman Tuhan saat ini yang terambil dari Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika berbicara tentang Yesus dan ketika Rasul Yohanes menggunakan terminologi kata terang, itu tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah terang. Ini hanya bahasa kiasan untuk menggambarkan sifat yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi ya saya ingatkan bahwa kata terang di sini bukan menunjukkan bahwa Yesus adalah terang, karena kita tahu terang itu apa. Terang itu diciptakan pada hari yang pertama. Jadilah terang, maka terang itu jadi.
Jadi ini sungguh berbeda penekanannya dengan terang yang dimaksud di dalam Injil Yohanes. Jadi saya ingin tekankan begini kepada kita semua saat ini. Tidak mudah untuk belajar Alkitab. Karena satu kata yang sama memiliki pengertian yang berbeda. Harus diartikan sesuai dengan konteks. Jikalau kita artikan itu sama, maka Yesus itu diciptakan. Maka tidak bermain-main kalau kita sungguh-sungguh mau belajar tentang iman yang kita imani. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Saudara, yang sering baca Alkitab saja masih suka salah memahami isi Alkitab, apalagi kita yang jarang baca Alkitab. Saya bukan ingin menyinggung hal ini ya. Tapi saya ingatkan hal ini kepada saudara semua yang ada di sini. Bahwa pemaknaan tentang pembacaan Alkitab harus direspon dengan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan pengertian yang keliru dan yang menyesatkan di luar sana. Jadi kata terang yang dimaksud di sini bukan terang yang diciptakan. Seperti bagaimana Tuhan Allah menciptakan terang pada hari pertama. Jadi ini menunjuk kepada sifat di mana Tuhan itu adalah kudus adanya. Dan saudara kalau membaca Injil Yohanes dengan baik-baik, saudara akan melihat bahwa dunia ini dikatakan gelap adanya. Bukan berarti dunia itu tidak ada cahaya, tidak ada terang. Tetapi karena dunia ini dosa telah bergelimangan ada di dalam dunia. Saudara dan saya harus mengerti bagaimana dia melalui firman atau anaknya datang menjadi manusia. Datang di tengah dunia yang penuh dengan dosa, di mana dia kudus adanya. Rasul Paulus mengatakan kita adalah seteru Allah. Tetapi kita diperdamaikan oleh Allah pada saat kita dengan Allah masih seteru. Itulah tanda kasih Allah kepada kita, saudara. Jikalau saudara ingin memahami sungguh-sungguh makna apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, khususnya dalam perenungan ayat ini, maka kita harus betul-betul memperhatikan kata demi kata. Dia yang selalu ada bersama dengan Bapa, tidak pernah terpisah dengan Bapa itu, datang menjadi manusia tanpa terpisah dengan Bapa. Dan dia menyatakan kekudusan yang dimiliki oleh Bapa kepada dunia yang penuh kegelapan ini, saudara. Dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudaraku yang terkasih, Kristus, dialah yang telah menyatakan sejak Adam, menyatakan, memperkenalkan Bapa ke tengah dunia ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena tidak ada yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggalnya diutus oleh Bapa ke tengah dunia ini tanpa terpisah dengan Bapa. Hal inilah menunjukkan kepada kita betapa Allah begitu mengasihi kita. Kita memperhatikan kata demi kata di dalam Injil Yohanes 1 itu.
kita akan memperhatikan bahwa kita dibandingkan dengan terang, sifat kekudusan yang dimiliki Allah. Tidak ada seorang pun di dalam keluarga Panguntalas di tempat ini yang tidak berdosa. Kita semua gelap tanpa Tuhan. Saudara, apabila saudara melakukan kebaikan tanpa Tuhan, saudara itu gelap. Sifatnya gelap, berdosa. Karena tidak ada yang tidak berdosa di dalam dunia ini. Tetapi terang yang sesungguhnya itu telah datang ke dalam dunia. Bahkan kita melihat apa yang telah ditemakan oleh gereja PGI dan KWI. Bahwa orang Majus, yang adalah 3 orang Majus itu adalah raja, datang kepada Yesus yang masih seorang bayi. Dan 3 orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada seorang raja yang masih seorang bayi, saudara. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ketiga orang Majus ini mengerti siapa yang datang menjadi manusia itu. Dia raja atas segala raja. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita telah menjadikan Yesus raja atas hidup kita, saudara? Apakah terang hidup yang telah datang menjadi manusia itu sudah tinggal di dalam kita melalui kekuatan yang berasal dari Roh Kudus itu? Sudahkah saudara menghidupi hal itu? Karena tema kita saat ini adalah terang hidup bercahaya. Apakah kekudusan yang dimiliki oleh Allah itu sudah ada menjadi milik kita? Saya bersyukur, saudara. Saya mengikuti kegiatan yang dipersiapkan oleh panitia, khususnya abang saya yang saya kasih, dan lae saya, dan semua yang terlibat di dalamnya. Begitu antusias di dalam mempersiapkan acara Bona tahun ini. Mereka adalah orang-orang yang sibuk, tapi memberikan waktu mereka dengan sebaik mungkin. Gambaran terang hidup itu sudah ada di dalam percikan panitia Bona tahun ini. Saya melihat begitu bekerja kerasnya mereka. Tapi saya ingin ingatkan kepada para panitia saat ini. Jikalau saudara melakukan hal itu tanpa persekutuan dengan Tuhan, saudara adalah gelap adanya. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak memiliki terang sama sekali. Maka tunjukkanlah terang hidup yang sudah ada di dalam diri kita kepada sesama kita saat ini. Dia yang datang, Dia yang menciptakan segala sesuatu, telah datang memperhambakan dirinya ke tengah dunia ini, saudara. Tapi betapa remehnya kita ketika kita berurusan dengan kerohanian kita. Apakah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari? Atau hanya memberikan sisa-sisa waktu kita? Kita hanya mendengar perkataan Tuhan di dalam gereja saja. Kita hanya mendengar perkataan Tuhan ketika acara Bona tahun saja. Saya ingin ingatkan kepada saudara saat ini. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Sudahkah saudara melihat apa yang terjadi di masa-masa COVID kemarin? Apa yang kita alami? Apakah manusia begitu gagah bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan?
Saya ingin mengatakan kepada saudara dan kepada diri saya saat ini, manusia begitu rapuh. Ketika itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya melihat betapa banyaknya kecemasan ketika itu terjadi. Ketika saudara saya, mama saya sendiri yang mengalami hal itu. Bahkan hampir kematian dihadapi oleh mama saya. Begitu lemahnya manusia, saudara. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Dapatkah kita menjadi penasihat bagi Tuhan? Tetapi dia tidak memperhatikan statusnya itu sebagai milik segala sesuatu. Dia datang menjadi manusia. Dia tidak menghilangkan keilahiannya karena dia tetap satu dengan Bapa. Tetapi dia menambahkan sesuatu di dalam dirinya, yaitu wujud kemanusiaan. Wujud kemanusiaannya baru ada 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sudah ada. Bahkan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Yesus Kristus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, permuliakanlah aku ya Bapa di dalam hadirat-Mu sebelum dunia ada. Dia sudah ada di dalam diri Bapa sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada tidak ada siapapun, saudara. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasul Yohanes. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenalnya. Betapa sombongnya kita, betapa rapuhnya kita di hadapan Tuhan. Bahkan kita masih belum mau memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan. Saudara, mungkin bagi sebagian orang acara ibadah ini bukanlah tujuan utama di dalam Bono Tahun. Tapi saya ingatkan ini baik-baik. Firman Tuhan di atas segalanya. Perkataan Tuhan adalah hidup bagi kita. Jangan remehkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah remehkan. Karena yang menjadi hakim kita adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengikuti apa yang dilakukan Yesus, Yesus katakan apa? Firman-Kulah yang menjadi hakim. Maka dari itu, jikalau saudara dan saya ingin bersatu, bergaul akrab, dan kita bersama-sama bertemu di sorga nanti, maka tunjukkanlah sikap hidup saudara dan saya di dalam iman kita bersama. Dan melalui terang hidup ini, yaitu Yesus Kristus yang adalah kudus adanya itu, hendaklah kita dipersatukan dan diperdamaikan. Jikalau ada yang bertengkar satu dengan yang lain, hendaklah kita memperdamaikan. Jikalau ada yang mempersoalkan hal-hal yang kecil maupun besar, kita perkecil masalah tersebut. Banyak hal yang sudah kita alami. Saya adalah orang yang bukan termasuk banyak gerak, banyak aktif. Tapi saudara, jikalau bukan karena Tuhan yang mengikat kita di sini, suatu saat punguan Bono Tahun ini akan tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi punguan kita. Tidak ada lagi keluarga
Punguan, Ponguntalas, dan Amandus. Karena dunia ini telah mengajarkan kepada kita, tidak lagi penting hidup bersama dengan keluarga, tetapi penting hidup bagi sesama yang memiliki sifat yang satu karakter dengannya. Kalau saya suka minum, pasti saya suka berteman dengan orang yang di Lapuk. Kalau misalnya saya seorang yang suka main perempuan, pasti saya sukanya berteman dengan orang yang main perempuan. Tetapi saat ini kita diingatkan saudara, karena Dia sang empunya hidup itu, Dia adalah kudus adanya. Tidak ada kegelapan sama sekali. Kegelapan tidak bisa menyentuhnya. Dan itu telah ditunjukkan ketika Dia datang menjadi manusia. Tidak ada dosa yang dapat dijumpai oleh siapapun di dalam dunia ini. Hanya Yesus seorang yang bisa kita banggakan. Semua agama memuji Yesus. Sekalipun tidak semua agama memuliakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita muliakan Tuhan. Terlebih ketika Dia mengutus anaknya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Kenalilah Dia. Di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Di dalam Dia tidak ada dosa. Maka dari itu, baiklah keluarga Ponguntalas Amandus berlomba-lomba untuk melakukan kekudusan yang telah dipraktekkan kepada kita melalui anaknya dalam keadaan sebagai manusia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Karena melalui firman Tuhan saat ini, kami diingatkan kembali, siapakah terang bagi kehidupan manusia itu. Engkau bukan diciptakan sekalipun engkau datang menjadi manusia. Wujud manusiamu baru ada 2000 tahun yang lalu. Tetapi karakter pribadimu telah ada bersama dengan Bapa dan tidak pernah terpisah dengan Bapa. Kami sungguh bersyukur karena melalui anak mula, kami dapat mengenal dan menyembah Bapa. Karena kami percaya apa yang dikatakan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kami tahu tidak ada yang pernah melihat Bapa kecuali Dia yang datang dan berasal dari Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena kasih Bapa telah dinyatakan bagi kami. Dan inilah kami ya Tuhan. Di dalam penuh kekurangan kami. Di dalam penuh keberdosaan kami saat ini. Kami datang memohon kepadamu. Sebab Engkau yang kudus adanya. Kami meminta kepadamu. Kuduskanlah hati kami, pikiran kami. Dan berikanlah kami kesadaran untuk memiliki waktu setiap saat. Waktu di dalam doa kami. Waktu di dalam pembacaan Alkitab kami. Dan waktu bernyanyi, bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam iman kami percaya, Ponguntalas dan Amandus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat. Doa syafaat dari Nyonya Simanungkalit, Boru Tagalung, Kabintang. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Maha Besar, Bapa kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjadi terang-terang Kristus dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, hati kami, pikiran kami, semuanya diarahkan kepada firman yang kami baru terima. Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar terang Kristus terus menyala menyinari dari seluruh kehidupan peparah Tuhan. Kami membawa nama-nama dari Uda kami yang terkasih, Uda KST Hutagalung, Namboru kami Nyonya Hutagalung Boru Tobing yang ada di Siantar, Namboru kami Nyonya Simanung Kalit Simanjuntak Boru Hutagalung yang ada di Bonapasogit, Namboru kami Nyonya Lumban Gaul Boru Hutagalung, Amanguda kami Manguda Tiopan Hutagalung yang ada di Bonapasogit, dan Ito kami Parbito Hutagalung. Tuhan, sekalipun mereka tidak ada di sini, tapi kami percaya Tuhan, doa kami penuh dengan segala kuasa, penuh dengan segala urapan Roh Kudus. Kami datang bersama-sama Tuhan, Engkau jamah mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, seperti kata perempuan yang sakit pendarahan, asalku jamah saja jubahmu maka Engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya sembuh atas cara dan kehendak-Mu Tuhan. Bukalah mata hati mereka Tuhan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, jangan ada ketakutan. Karena Allah kami dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami pasrahkan semuanya nama-nama ini kepadamu. Dan biarlah kami melihat nama Tuhan dipermuliakan dari keberadaan mereka semuanya masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang merawat agar diberikan kekuatan dan cinta kasih yang dalam. Kami juga berdoa untuk tim dokter dan obat-obatan, ada kuasa Tuhan. Itu adalah alat-alat Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib yang teragung dan termulia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, dari kekal hingga kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah
Firman Tuhan di mana kita tadi telah memberikan persembahan. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah ini dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini aku memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan memberi kita damai sejahtera.